Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, mari kita berdoa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bagian terakhir, menyusui tuyul, karya Resti Anjayani. Mas Sandi meminta maaf dan memohon agar aku mengubah keputusanku untuk meminta bercerai. Mas mohon, jangan tinggalkan Mas. Mas janji akan membuang tuyul itu dan berhenti melakukan pesugihan, kata Mas Sandi terus membujukku. Lalu bagaimana dengan Raffi, Mas? Di mana jasadnya sekarang? Tanyaku. Jasad Raffi sudah tidak ada. Mas sudah menyerahkan jasad Raffi ke dukun tempat pesugihan tuyul itu, jawab Mas Sandi sambil menundukkan kepalanya. Biadab! Kenapa kamu melakukan hal sekeji seperti itu? Kembalikan jasad bayiku, teriakku marah. Gak bisa, Des. Jasad Raffi sudah dipersembahkan sebagai tumbal menggantikan tuyul yang Mas bawa, kata Mas Sandi. Aku benci sama kamu. Pokoknya aku mau kita pisah, kataku yang bersikukuh untuk berpisah dengan Mas Sandi karena kelakuannya yang sudah sangat melewati batas. Hewan saja yang tidak mempunyai akal masih menyayangi anaknya, tapi kenapa ada manusia seperti ini? Dengan amarah yang menggebu, aku membawa Yopi untuk pergi meninggalkan rumah Mas Sandi. Meskipun aku tidak tahu harus pergi kemana, karena aku hanya sebatang kara di sini. Apalagi ini sudah sangat larut malam. Mas Sandi berusaha menahanku, namun keputusanku sudah bulat untuk berpisah dengannya. Pokoknya aku tidak akan menceraikanmu. Lagi pula kamu mau kemana malam-malam begini? Aku tidak akan memberikan uang sepeser pun padamu dan Yopi harus tetap di sini kalau kamu tetap memaksa ingin pergi, ancam Mas Sandi. Entah kenapa Mas Sandi tetap bersikeras tidak ingin berpisah denganku. Aku terdiam mendengar ancaman Mas Sandi. Sepertinya malam ini memang aku tidak bisa pergi dari rumah karena ini sudah larut malam. Apalagi aku tidak punya tujuan. Untuk sementara waktu, aku harus tetap di sini dan menyusun rencana untuk kabur membawa Yopi. Ya sudah, aku tidak akan pergi. Asalkan kamu harus berjanji untuk membuang tuyul itu dan berhenti melakukan pesugihan, kataku. Iya, jawab Mas Sandi singkat. Akhirnya malam ini aku tidak jadi pergi dan tidak jadi berpisah dari Mas Sandi. Aku harus menunggu waktu yang tepat. Meski Mas Sandi sudah berjanji untuk berhenti melakukan pesugihan tuyul itu, tapi aku sudah sangat kecewa karena perbuatannya. Apalagi setelah mendengar bahwa jasad Raffi ditukar dengan tuyul yang dia bawa sebagai syarat pesugihan itu. Sekarang, kembalikan tuyul itu kepada dukun itu. Aku tidak mau kamu melakukan hal musyrik lagi, kataku. Iya, malam ini juga Mas akan mengembalikan tuyul itu ke tempat asalnya, kata Mas Sandi. Gimana caranya? Tanyaku. Mas akan menggendong tuyul itu ke kuburan. Mungkin Mas akan membuangnya ke kuburan bekas Raffi dimakamkan, karena untuk mengembalikan ke dukun itu tempatnya sangat jauh. Sementara syaratnya, Mas harus mengembalikannya dengan menggendongnya dan harus berjalan kaki, kata Mas Sandi menjelaskan. Kulihat jam menunjukkan pukul 12 malam lebih. Waktunya Mas Sandi membuang tuyul itu ke kuburan. Kamu tunggu di sana saja ya, jangan ikut. Mas yang akan membuangnya sendiri, kata Mas Sandi. Tidak, aku ingin ikut Mas. Aku ingin memastikan kamu benar-benar membuangnya atau tidak, kataku. Mas pasti akan membuangnya. Tapi kalau kamu ikut, Mas takut ada warga yang melihat kita dan curiga karena berjalan berdua larut malam seperti ini. Kalau kita sampai ketahuan membawa tuyul,
pasti warga akan menghakimi kita dan itu berbahaya. Kita pasti akan diusir dari kampung ini, bahkan bisa saja kita dihakimi karena amukan warga, kata Mas Sandi menjelaskan. Mendengar penjelasan Mas Sandi, memang ada benarnya juga. Kalau sampai ada warga yang curiga dan mengetahuinya, pasti akan berbahaya. Akhirnya aku pun memutuskan untuk diam di rumah, menunggu Mas Sandi pulang. Mas Sandi membawa botol itu ditutupi kresek berwarna hitam. Kemudian dia berjalan dengan menyilangkan tangannya seolah sedang menggendong. Aku melihatnya di depan rumah, lalu kemudian masuk ke dalam kamar karena merasa bulu kuduku merinding. Mudah-mudahan saja Mas Sandi benar-benar berhasil membuang tuyul itu dan pulang dalam keadaan selamat. Meskipun aku sangat kecewa padanya, tapi aku tidak ingin dia sampai celaka. Sementara itu aku masih menunggu Mas Sandi di dalam rumah dengan hati yang gelisah. Meskipun aku sangat kecewa padanya, tapi aku takut terjadi sesuatu yang bisa membahayakan nyawanya karena harus membuang tuyulnya itu. Kulihat jam menunjukkan pukul 1 malam. Sudah sekitar setengah jam yang lalu dia pergi, tapi belum juga kembali. Perasaanku semakin tidak enak. Apalagi ku dengar di luar suara gonggongan anjing membuat suasana malam ini semakin mencekam. "Lepasin adik bayi!" teriak Yopi yang sedang tidur terlelap. Sepertinya Yopi sedang mengigau. Dia menyebut adiknya. Belum sempat aku membangunkannya, Yopi sudah terperanjat bangun. "Kamu kenapa, nak? Barusan mimpi adik ya?" tanyaku. "Tolong adik, Bu, adik dibawa oleh orang lain," kata Yopi. "Yopi tadi mimpi, sekarang tidur lagi ya. Ini masih malam," bujukku. "Tapi Bu, kasihan adik menangis. Dia dibawa oleh orang lain. Kita harus mengambilnya, Bu. Di mana adik?" tanya Yopi. Entah apa yang dimimpikan Yopi tentang adiknya yang sudah meninggal. Bagaimana aku harus menjelaskan kalau Raffi sudah meninggal? "Adik sudah gak ada, nak. Sekarang Yopi tidur lagi ya," kataku sambil berlinang air mata. Namun bukannya menuruti perkataanku, Yopi malah menangis. Padahal sudah beberapa hari ini dia tidak pernah menanyakan lagi adiknya. Tapi karena mimpi itu, Yopi jadi mengingatnya lagi. "Jangan nangis ya, nak," kataku lalu menggendongnya. Duduk. Suara ketukan pintu mengagetkanku yang sedang menenangkan Yopi. Sepertinya Mas Sandi sudah pulang. Aku langsung membuka pintu dan benar saja dugaanku. Mas Sandi datang dengan keadaan ketakutan. Keringat bercucuran membasahi tubuh dan wajahnya. Dia langsung masuk ke dalam rumah dan aku mengunci pintu. "Gimana, Mas? Kamu sudah berhasil kan membuangnya?" tanyaku penasaran. "Sudah. Aku menyimpan botol itu di makam Raffi," jawab Mas Sandi. Sebenarnya aku masih tidak terima dengan kesalahan Mas Sandi yang sudah mencuri jasad anak kami Raffi. Bahkan sampai sekarang jasadnya belum disempurnakan. Mas Sandi malah menggantinya dengan tuyul itu dan memasukkannya ke dalam makam Raffi. Setiap mengingat hal itu, rasanya amarahku langsung menggebu. Meskipun Mas Sandi sudah meminta maaf dan membuang tuyul itu, tapi aku masih belum bisa memaafkan kesalahannya yang sangat fatal. "Berarti kamu sudah terbebaskan darinya? Apakah tidak akan ada resiko lain jika kamu membuangnya?" tanyaku. "Entahlah, mudah-mudahan saja tidak akan terjadi apa-apa," jawab Mas Sandi. "Itu Yopi kenapa?" tanya Mas Sandi yang melihat Yopi sedang kugendong dan sesenggukan menangis. "Yopi menangis karena bermimpi bertemu Raffi," kataku sedikit ketus. "Maafkan bapak ya, nak," kata Mas Sandi mengusap kepala Yopi. Tanpa basa-basi, Mas Sandi yang langsung merebahkan tubuhnya di atas kasur dan meringis kesakitan membuatku panik. "Kamu kenapa, Mas?" tanyaku. "Badanku terasa sangat pegel. Saat aku membawa botol itu rasanya sangat berat. Bahkan untuk berjalan selangkah demi selangkah pun aku harus mengeluarkan banyak tenaga," kata Mas Sandi menjelaskan. "Ya sudah kalau begitu, sekarang kamu istirahat saja. Biar Yopi aku yang gendong, biar dia tidur lagi," kataku.
Setelah berhasil menenangkan Yopi, akhirnya dia tertidur. Sementara itu Mas Sandi malah semakin merintih kesakitan. "Kamu gak apa-apa kan Mas?" tanyaku. "Punggungku rasanya perih dan sakit," jawab Mas Sandi. Aku pun memeriksanya dan benar saja, di punggung Mas Sandi terlihat luka kemerahan seperti ada yang mencambuknya. "Ya ampun Mas, punggung kamu merah dan ada luka," kataku. "Masa sih?" tanya Mas Sandi kemudian meraba punggungnya yang masih terasa sakit. "Iya Mas, apa kita ke rumah sakit saja supaya kamu diobati?" kataku khawatir. Belum sempat Mas Sandi menjawab ajakanku, tiba-tiba saja tubuh Mas Sandi terpelanting ke belakang. "Brak! Astagfirullah Mas, kamu kenapa?" tanyaku panik. "Sakit." Mas Sandi semakin merintih kesakitan, bahkan tubuhnya sampai berguling-guling karena menahan sakit. Aku bingung. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Apa mungkin Mas Sandi merasakan sakit akibat telah membuang tuyul itu? "Tunggu sebentar di sini Mas, aku akan mencari pertolongan," kataku yang langsung pergi keluar rumah untuk meminta bantuan. Tidak mungkin aku membawa Mas Sandi ke rumah sakit sendirian, apalagi di tengah malam seperti ini. Yopi yang sedang tidur pun aku tinggalkan sendiri. Aku bergegas keluar rumah untuk mencari bantuan. Aku berlari menuju rumah ibu mertuaku yang jaraknya sedikit jauh. Sesampainya di rumah mertuaku, aku mengetuk pintu. "Ada apa, Des? Kenapa kamu kesini tengah malam begini?" tanya ibu mertuaku. "Mas Sandi, Bu. Mas Sandi sakit," jawabku terbata-bata. "Ya Allah, sakit apa?" "Tadi siang dia baik-baik saja kan?" tanya ibu mertuaku cemas. Ibu mertuaku sangat kaget ketika mendengar aku mengatakan bahwa Mas Sandi sakit karena sebelumnya Mas Sandi terlihat baik-baik saja. Aku yakin sakit yang dirasakan oleh Mas Sandi pasti ada hubungannya dengan tuyul yang dibuangnya itu. Bisa saja tuyul itu marah karena Mas Sandi telah membuangnya, kemudian membuat Mas Sandi seperti itu. Ibu mertuaku belum mengetahui perihal Mas Sandi yang telah memelihara tuyul. Aku pun tidak tahu harus menceritakannya bagaimana. "Ya Allah, Sandi sakit apa, Des? Padahal tadi siang ibu bertemu dengannya, tapi dia terlihat baik-baik saja," tanya ibu mertuaku cemas. "Entahlah Bu, Mas Sandi tiba-tiba saja merasakan kesakitan. Jadi Desi kesini mau meminta bantuan untuk membawa Mas Sandi ke rumah sakit." Ibu mertuaku masuk ke dalam rumah dan membangunkan Mas Bambang dan Mbak Hesti. Mas Bambang menaiki motornya dan memboncengku agar cepat sampai ke rumah. Sementara itu ibu mertuaku dan Mbak Hesti berjalan kaki. Sesampainya di rumah, kulihat pintu rumah sudah terbuka sedikit. Aku lekas turun dari motor, kemudian masuk ke dalam rumah, disusul oleh Mas Bambang. Namun betapa terkejutnya ketika aku mendapati Mas Sandi sedang berdiri di dekat tepi ranjang di mana Yopi sedang tertidur di situ. Dia memandangi Yopi dengan penuh amarah lalu mencekek leher Yopi. "Astagfirullah!" Aku langsung menghampiri Mas Sandi lalu mencoba melepaskan tangannya yang sudah menempel di leher Yopi. Namun tenaga Mas Sandi lebih kuat sehingga dengan mudahnya Mas Sandi menyingkirkanku. Untung saja Mas Bambang datang membantuku melepaskan Yopi dari Mas Sandi. Karena marah, Mas Bambang memukul pipi kanan Mas Sandi sampai dia tersungkur ke lantai. "Kamu sudah gila, itu anakmu sendiri!" teriak Mas Bambang. Sementara itu aku memeluk Yopi. Yopi menangis ketakutan. "Maafkan ibu nak karena telah meninggalkanmu," ucapku sambil menciumi kepala Yopi. Aku tidak habis pikir kenapa Mas Sandi melakukan hal sekecil itu. Hampir saja anak kedua kami nyawanya melayang di tangannya kalau aku dan Mas Bambang tidak datang di waktu yang tepat. Mas Sandi berusaha berdiri. Darah segar mengalir di sudut bibirnya akibat pukulan dari Mas Bambang. "Ada apa ini? Aku kenapa?" tanya Mas Sandi seperti orang yang linglung. "Kamu hampir saja membunuh anakmu sendiri, lalu sekarang bertanya seperti orang yang tidak berdosa. Kurang ajar," ucap Mas Bambang marah.
Mbak Hesti dan ibu mertuaku baru saja datang. "Ada apa ini? Kenapa kalian bertengkar?" tanya ibu mertuaku yang mendengar keributan antara Mas Bambang dan Mas Sandi. Melihatku sedang menangis dan memeluk Yopi di sudut ruangan, Mbak Hesti langsung menghampiriku. "Ada apa ini, Des? Kamu gak apa-apa kan?" tanya Mbak Hesti cemas. Aku hanya terus menangis. Rasanya aku masih lemas melihat kejadian tadi. Sandi hampir saja membunuh Yopi. Kalau aku dan Desi tidak datang tepat waktu, pasti sekarang Yopi sudah tidak ada. Aku tidak menyangka adikku berperilaku seperti setan, ucap Mas Bambang emosi. "Apa? Benarkah yang diucapkan Bambang?" tanya ibu kaget. "Tidak, Bu. Aku tidak melakukan itu. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku tidak sadar melakukannya, Bu," jawab Mas Sandi panik. "Tidak sadar bagaimana? Dengan jelas aku melihat dengan mata kepalaku sendiri kamu sedang berusaha mencekik Yopi. Bahkan Desi pun jatuh karena berusaha menghalanginya," kata Mas Bambang. "Astagfirullah, keterlaluan kamu, Sandi. Setan apa yang merasukimu sehingga tega berbuat seperti itu?" ucap ibuku menahan amarah. "Aku gak tahu, Bu. Aku gak sadar. Percayalah," kata Mas Sandi berlutut di kaki ibu mertuaku. Mas Sandi menghampiriku namun aku langsung menghindar karena takut. "Jangan dekati aku. Pergi kamu!" teriakku sambil menangis. Melihat hal itu, Mas Bambang menarik tangan Mas Sandi. "Tolong percayalah, Des, aku tidak sadar. Maafkan aku," kata Mas Sandi. Mas Sandi terlihat sangat frustasi. Dia pun menangis seolah dia berbicara sungguh-sungguh namun tidak ada yang mempercayainya. Sementara itu Yopi masih menangis di pelukanku. Aku yakin pasti Yopi sangat ketakutan. Anak sekecil Yopi harus mengalami hal seperti ini. "Maafkan Bapak, Nak. Bapak tidak sadar telah melakukan apa barusan," kata Mas Sandi menangis pilu. Ibu mertuaku terlihat kebingungan. Sementara Mas Bambang yang melihat kejadiannya secara langsung tidak mempercayai perkataan Mas Sandi. Mbak Hesti mengusap-ngusap punggungku berusaha menenangkan aku. "Aku takut, Mbak. Aku ingin pergi dari sini," kataku. "Jangan, Des. Aku mohon jangan tinggalkan aku," kata Mas Sandi mengiba. Mas Sandi memohon padaku agar tidak meninggalkannya. Tapi pendirianku sudah bulat. Aku harus berpisah dengan Mas Sandi. Aku tidak ingin kehilangan anakku untuk yang kedua kalinya. Apalagi kejadian malam ini sangat jelas bahwa Mas Sandi berusaha membunuh anak kami. "Aku gak bisa, Mas. Aku takut," jawabku. Mas Sandi mengalihkan pandangannya ke arah ibu mertuaku. "Aku mohon, Bu. Tolong jelaskan pada Desi kalau aku melakukannya secara tidak sadar. Aku mohon percayalah," ucap Mas Sandi bersungguh-sungguh. "Nggak sadar gimana maksud kamu? Jelas-jelas kami melihat kamu berusaha mencekik leher Yopi," kata Mas Bambang. "Baiklah, mungkin ini saatnya aku jujur pada kalian," kata Mas Sandi. Sepertinya Mas Sandi akan mengatakan hal yang sebenarnya pada keluarganya. "Jujur? Apa yang sebenarnya terjadi?" tanya ibu mertuaku yang saling berpandangan dengan Mas Bambang karena tidak mengerti dengan ucapan Mas Sandi. "Maafkan aku, Bu. Sebenarnya selama ini aku telah memelihara tuyul," kata Mas Sandi sambil menundukkan kepalanya. "Astagfirullah." Semua yang mendengar pengakuan Mas Sandi mengucapkan istighfar secara bersamaan. "Keterlaluan kamu, Sandi. Kenapa kamu melakukan hal musyrik seperti itu?" teriak ibu mertuaku, kaget, marah, bercampur sedih. "Dasar bodoh, harusnya kamu berpikir dulu sebelum melakukan sesuatu," kata Mas Bambang geram. "Iya, Bu, Mas. Aku memang bodoh. Aku telah dibutakan oleh harta. Aku capek hidup miskin terus, punya hutang sana sini," kata Mas Sandi. "Harusnya kamu kerja keras bukannya melakukan hal yang melanggar agama seperti ini," kata Mas Bambang menahan amarah. "Istighfar, Sandi, kamu harus bertobat sebelum semuanya terlambat," ucap ibu mertuaku.
Iya Bu, aku sudah sadar. Aku sudah membuang tuyul itu, tapi sepertinya tuyul itu marah dan mengendalikan aku sampai akhirnya aku tidak sadar dan hampir saja membunuh anakku, kata Mas Sandi. Ibu tidak habis pikir. Bisa-bisanya kamu melakukan hal itu, ucap ibu mertuaku sambil menangis. Maafkan aku Bu, bahkan lebih dari itu, aku juga telah mencuri jasad anakku Raffi sebagai persembahan pesugihan tuyul itu, ucap Mas Sandi sambil menangis sesenggukan. Mendengar hal itu, Mas Bambang semakin tersulut emosi. Dia langsung memukul Mas Sandi. Kurang ajar, aku malu mempunyai adik sepertimu, ucap Mas Sandi yang kembali memukul Mas Sandi. Ibu mertuaku berusaha menghalangi Mas Bambang. Sudah, kata ibu mertuaku menengahi. Biarkan aku memukul dia Bu, kata Mas Bambang. Mendengar keributan yang semakin menjadi, Yopi semakin menangis ketakutan di pelukanku. Jadi bagaimana Des? Apa kamu mau memaafkan dia? Tanya Mas Bambang. Saya akan berusaha memaafkannya Mas, tapi saya tidak bisa melupakannya, apalagi ini soal anak. Saya juga takut kejadian ini akan terulang kembali. Saya benar-benar takut. Jadi saya memutuskan untuk bercerai dengan Mas Sandi, ucapku dengan tekad yang sudah bulat. Maafkan aku Des, aku mohon jangan tinggalkan aku, kata Mas Sandi. Maafkan aku Mas, aku tidak bisa, kataku. Rasanya memang sangat sedih, tapi kesalahan ini tidak bisa aku terima karena sudah menyangkut nyawa anakku, sehingga aku memutuskan untuk berpisah dengan Mas Sandi. Ibu mengerti dengan perasaan Desi. Kamu harus menerima keputusan Desi, karena kesalahan kamu sudah melewati batas, kata ibu mertuaku menengahi. Mas Sandi terus saja memohon padaku agar tidak bercerai dengannya, tapi percuma, karena kejadian ini semakin meyakinkan aku untuk berpisah dengannya. Akhirnya kami pun bercerai. Aku kembali ke kampung halamanku membawa Yopi dan meninggalkan Mas Sandi di sini. Di sana kami memulai hidup baru. Aku menitipkan Yopi pada saudaraku karena harus bekerja paruh waktu untuk menghidupi Yopi. Aku sangat trauma dengan kejadian yang terjadi, tapi aku berusaha untuk bangkit demi anakku. Maafkan Ibu Raffi, karena sampai sekarang belum bisa memakamkan jasad kamu dengan layak. Karena kesalahan bapak kandungmu sendiri, kamu yang jadi korban, ucapku di dalam hati. Setiap malam aku selalu berdoa agar anakku Raffi ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah, karena dia masih bayi yang belum mempunyai dosa. Selama di kampung aku tidak pernah berhubungan lagi dengan Mas Sandi, sampai akhirnya Mbak Esti mengatakan bahwa Mas Sandi mengalami ODGJ. Dia terus saja menyebut nama anakku Raffi dan ketakutan sendiri. Apalagi setiap melihat anak kecil dia selalu histeris. Aku sangat kaget mendengar hal itu, tapi aku hanya bisa mendoakannya dari kejauhan. Aku belum siap untuk kembali menemui Mas Sandi. Bukan karena aku membencinya, tapi setiap melihatnya aku selalu takut kalau harus kehilangan anakku. Karena kejadian itu juga aku mengalami trauma. Kisah ini selesai. Terima kasih buat Resti Anjayani. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau menyimak kisah ini di sini, dan juga terima kasih buat teman-teman yang udah mau mampir ke channel Cadangan Mimin. Ada ya di layar akhir, dan linknya ada di deskripsi. Dan saya pamit undur diri, sampai jumpa di kisah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Fakta Sejarah.